Hai anak-anak, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, jumpa lagi dengan Ibu Rafida Manurung dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, mari anak-anak kita saksikan video pembelajarannya. Kompetensi dasar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran: setelah anak-anak menonton video kali ini, anak-anak diharapkan dapat 1. Memahami peran dan posisi Indonesia dalam perekonomian ASEAN. 2. Pengaruh MEA bagi Indonesia. 3. Komoditas ekspor dan impor Indonesia. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai video pembelajaran kali ini. Tahukah anak-anak bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkung ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Apa itu ASEAN? Kapan berdirinya ASEAN? Baiklah anak-anak, apa itu ASEAN? ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang bekerja sama dalam bidang ekonomi dan geopolitik. Organisasi ASEAN ini didirikan pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Berikut negara-negara pemkarsa berdirinya ASEAN beserta nama wakilnya. 1. Indonesia Adam Malik. 2. Malaysia Tun Abdul Razak. 3. Singapura S. Rajaratnam. 4. Filipina Narcisco Ramos. Dan yang kelima, Thailand Tanan Koman. Saat ini jumlah negara anggota ASEAN sudah mencapai 10 negara. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Organisasi ASEAN ini bertujuan 1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemajuan sosial, dan meningkatkan pengembangan kebudayaan di negara-negara anggotanya. 2. Untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesepakatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan cara damai. Negara-negara ASEAN memiliki banyak kesamaan geografis karena letaknya yang saling berdekatan sebagai berikut. 1. Letak geografis Asia Tenggara berada di sebelah timur India dan di sebelah selatan Cina. 2. Wilayah Asia Tenggara membentang pegunungan yang saling menyambung dari arah utara sampai ke selatan di Indonesia. 3. Lembah sungai di wilayah ASEAN sebelah utara sempit, tetapi makin ke selatan makin lebar, dan di dekat pantai berubah menjadi dataran rendah. Lembah sungai tersebut meliputi Sungai Mekong, Salween, dan Irrawaddy. Hawanya panas dan banyak turun hujan, akibatnya tumbuh rimba yang subur dan menghasilkan kayu, terutama di Thailand dan Myanmar. Berikut peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau disebut AFTA melalui tarif preferensi efektif bersama. 2. Indonesia masuk menjadi anggota APEC. 3. Ikut menyukseskan visit ASEAN Year 1992. 4. Di Aceh dibangun industri pupuk urea ASEAN. 5. Menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. 6. Indonesia sebagai markas Komite Pangan, Pertanian, dan Kehutanan ASEAN. 7. Menyediakan tenaga kerja ke Malaysia dan negara ASEAN lainnya. Apa itu MEA?
MEA adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau AEC, ASEAN Economic Community, mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN. Pembentukan MEA dilandaskan pada 4 pilar. 1. Menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal. 2. Menjadikan kawasan ekonomi yang kompetitif. 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. 4. Integrasi ke ekonomi global. Tujuan MEA untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. MEA akan membentuk ASEAN menjadi dasar dan basis produksi tunggal. MEA membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif ekonomi, mempercepat perpaduan regional yang ada di sektor-sektor prioritas, serta memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis dan tenaga kerja yang memiliki bakat dan terampil. Apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Untuk menghadapi pesaing yang tidak hanya datang dari dalam negeri, para pekerja harus menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Tingkatkan profesionalisme seperti tekun, kerja keras, dan fokus. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan mulai saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Sebagai generasi penerus bangsa, para siswa harus mempersiapkan bekal agar dapat bersaing di masa depan, khususnya di bidang jasa dan tenaga kerja dengan cara meningkatkan kemampuan diri. Seperti mengikuti pendidikan formal, ikut kursus, pelatihan, dan seminar. Jangan membatasi diri untuk belajar hal-hal baru dan selalu berpikir maju, asah kreativitas. Bagaimana MEA mempengaruhi kita? MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. Dengan diterapkannya MEA, peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia akan semakin terbuka. Begitu pula sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di negara-negara anggota ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas produk dan sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan agar mampu ikut berpartisipasi bersama tenaga kerja asing. Apa keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Keuntungan MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya yaitu riset terbaru dari Organisasi Pemburuan Dunia atau ILO menyebutkan pembukaan pasar tenaga kerja mendatangkan manfaat yang besar. Selain dapat menciptakan jutaan lapangan kerja baru, hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan 6.000 juta orang yang hidup di Asia Tenggara. Kegiatan ekspor-impor. Setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri yang berupa barang atau jasa yang dibutuhkannya. Hal ini disebabkan Tuhan menciptakan muka bumi ini dengan segala perbedaan. Misalnya, perbedaan dalam hal kesuburan tanah, kekayaan alam, keragaman tumbuhan dan hewan, serta barang mineral dan hasil tambang. Apa yang kamu ketahui tentang perdagangan internasional dan kegiatan ekspor-impor? Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain.
Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan pengekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut dengan pengimpor. Adapun tujuan dari kegiatan ekspor dan impor sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. 2. Mendorong peningkatan produktivitas hasil produksi. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Menambah devisa negara. Indonesia memiliki banyak kebutuhan barang dan jasa yang harus diimpor dari luar negeri. Namun, Indonesia juga cukup berpeluang untuk mengekspor barang dan jasa ke luar negeri. Barang-barang apa saja yang diekspor dan diimpor oleh Indonesia? Barang yang diekspor oleh Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu minyak dan gas bumi, dan non-migas bukan minyak dan gas bumi. Contoh barang non-migas adalah hasil pertanian, industri, dan pertambangan. Contoh hasil pertanian: padi, kakao. Contoh hasil industri: kain batik, sepatu. Pertamina adalah badan usaha milik negara yang ditunjuk untuk mengelola ekspor migas Indonesia. Ekspor migas atau minyak dan gas bumi. Indonesia memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang cukup banyak dan tersebar di beberapa tempat. Hasil tambang minyak bumi mentah diekspor ke negara-negara sebagai berikut: Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sementara itu, gas bumi dari Indonesia diekspor ke berbagai negara sebagai berikut: 1. Jepang, 2. Tiongkok, 3. Korea Selatan, dan yang keempat Singapura. Ekspor non-migas. Barang-barang yang termasuk ekspor non-migas adalah sebagai berikut: 1. Hasil pertanian. Hasil pertanian yang diekspor antara lain adalah getah karet, teh, tembakau, lada, rotan, kopi, dan biji coklat. Hasil industri. Hasil industri yang diekspor antara lain adalah kayu lapis, timah, aluminium, pakaian jadi, kain tenun, tekstil, karet olahan, bungkil kopra, minyak atsiri, minyak kelapa sawit, semen, barang anyaman, mebel seperti rotan, kayu, dan bambu, bahan kimia, alat listrik, kulit, pupuk urea, kertas, dan kaca. 3. Hasil tambang. Hasil tambang yang diekspor antara lain adalah biji tembaga, biji nikel, bauksit, biji timah, batu bara, belerang, pasir, dan biji besi. 4. Hasil hutan. Hasil hutan yang diekspor adalah kayu rotan, kemenyan, dan damar. 5. Hasil laut. Hasil laut yang diekspor antara lain ikan, udang, dan berbagai jenis kerang. Beberapa negara ASEAN yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan Indonesia adalah sebagai berikut: Indonesia dengan Malaysia. Indonesia mengekspor tembakau, udang, dan kayu lapis ke Malaysia. Malaysia mengekspor makanan kaleng, pupuk, minyak bumi, dan mesin-mesin industri ke Indonesia.